Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Baik, kita mulai saja pertemuan kita ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk bisa berkoordinasi terkait dengan evaluasi perkuliahan semester genap 2019-2020-2021, kemudian persiapan perkuliahan untuk semester depan 2000 ganjil 2021-2022. Mungkin secara pribadi atau Japri, Pak Eko sudah menginformasikan terkait pemasaran, jadi mata kuliah apa saja yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin ini akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hal. Mungkin saya share screen ya. Nah, ini lembar saja, tapi mencakup banyak hal terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di Magister Biologi. Sudah bisa dilihat PPT-nya, Bapak Ibu? Ampun. Makasih. Ampun. Jadi mungkin ini sebenarnya ketika kita biasanya yang melakukan rapat koordinasi awal perkuliahan, kita mendapatkan map kuning itu ya, yang biasanya Saintek itu biasanya map kuning. Nah, di situ berisi halaman depan itu informasi terkait pemberitaan perkuliahan, kemudian jadwal kegiatan perkuliahan, kapan pemasaran, kemudian kapan UTS, kapan KHS, dan seterusnya. Itu di map kuning ini ya biasanya. Mungkin bisa nggak kelihatan ya. Nah, ini map kuning ini biasanya Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini sebenarnya saya mengingatkan kembali hal-hal yang perlu kita lengkapi sebelum perkuliahan berlangsung, karena ternyata kelengkapan tersebut itu di akhir perkuliahan kita membutuhkan dokumen tersebut pada saat akreditasi itu menjadi sangat penting. Jadi kelengkapan yang perangkat pembelajaran yang lengkap itu ternyata sangat menunjang ketika pengerjaan akreditasi. Dari untuk Magister Biologi saat ini sudah berumur genap 2 tahun ya, mulainya dulu Agustus atau Juli Agustus ya 2019, sudah 2 tahun saat ini Juli Agustus 2021. Nah, mungkin perlu saya informasikan, jadi kemarin saya nge-share gitu ya terkait pengetahuan untuk perangkat pembelajaran, baik itu jurnal, presensi maupun komponen penilaian dinilai. Itu bukan berarti Bapak Ibu dulu tidak mengisi ya. Jadi dulu Bapak Ibu sebagian waktu itu kita masih masuk di pasca sarjana, di program pasca sarjana, bukan di Fakultas Saintek. Dan saat itu mungkin Bapak Ibu diberi semacam jurnal perkuliahan maupun presensi yang sifatnya offline, tertulis tangan. Kemudian dikumpulkan ke pasca, ke petugas administrasi di pasca. Nah, sehingga terus kemudian Prodi lupa mengingatkan bahwa tetap harus mengisi yang secara online di Siakat. Nah, berkas-berkas semua yang sifatnya offline itu ketika di pasca ya masih di pasca.
Itu sehingga sementara kita tidak bisa mengisikan karena user ID dan password ada di Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya keterbatasan tenaga terpaksa kami harus meminta ke akademik pusat untuk user ID atau passwordnya Bapak Ibu untuk melengkapi presensi dan seterusnya. Karena khawatir kami ada misalnya di jurnal perkuliahan kami mengisinya keliru dan seterusnya. Yang maksudnya yang mengerti adalah Bapak Ibu sekalian, sehingga kami meminta keterlibatan Bapak Ibu untuk mengisikan. Mohon maaf sebelumnya kami kemarin nge-share bahwa kami meminta mengisi mulai tanggal 20 sampai 24 Juli ya, hari Sabtu kalau nggak salah ya, 20 sampai 24 Juli. Ternyata tidak mudah membuka itu karena dengan konsekuensi mungkin kemarin Bapak Ibu ngisi ada yang tidak bisa mengisi ya, karena memang ternyata ditutup Nuril. Jadi untuk membuka dan menutup itu bergantian satu pintu. Jadi ketika misalnya saat ini biologi misalnya untuk periode 2019, maka pintu yang lain itu ditutup. Padahal saat ini mungkin para kajur dan sekjur itu memasarkan mata kuliah, upload dan seterusnya, sehingga harus bergantian. Sehingga tadi kalau teman-teman sudah siap, tolong beritahu saya, langsung saya buka, karena ketika saya buka otomatis saya itu jaga sampai pagi karena juga misalnya saat itu ada jurusan yang mau mengisi dan seterusnya itu tidak bisa karena yang dibuka adalah ganjil 2019. Sementara yang tahun yang lain ditutup, itu seperti itu. Sehingga ternyata secara teknis Pak Nuril itu tidak mudah untuk ketika kita minta hal tersebut. Untuk itu kesempatan tersebut saya mohon untuk Bapak Ibu yang mengajar di ganjil 2019 mungkin ada beberapa mata kuliah yang saat itu belum sempat mengisi jurnal, presensi maupun nilai. Jadi ada yang memang sama sekali belum terisi. Ada juga yang sudah mengisi tetapi dilengkapi. Misalnya di jurnal perkuliahan itu ada yang mengisi hanya topiknya saja, tidak mengisi indikator. Nah, agar seragam maka mohon diisi baik topiknya, indikator maupun keterangan. Keterangan di sini kita isi metode pembelajarannya ya, misalnya ceramah, diskusi via Zoom atau praktikum virtual atau apa ya gitu ya, disesuaikan dengan memang untuk sesi dilakukan secara metodenya seperti apa. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian ada hal yang lain lagi yang mungkin perlu saya sampaikan. Untuk komponen penilaian itu ada tugas, kuis, praktikum, kemudian UTS dan UAS. Nah, biasanya sebelum untuk S1 ya kita dulu selalu sebelum memulai perkuliahan kita memulai dengan menyampaikan kontrak perkuliahan atau kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Bagaimana ketentuan kalau tidak masuk sekian kali atau terlambat atau apapun lah ya, yang di situ sudah ada poin-poinnya. Nanti kami bagikan di grup magister atau juga mungkin bisa saya sampaikan ke Japri ke masing-masing dosen. Jadi tinggal mengisi mata kuliah apa, berapa SKS, terus dosennya siapa, tim atau sendiri, kemudian juga bagaimana penilaiannya. Jadi di situ sudah tertera berapa persentase untuk tugas, kuis, praktikum, UTS maupun UAS. Artinya semua jelas di awal untuk kontrak perkuliahan. Kemudian tanda tangan dosen pengampu dan mahasiswa perwakilan
serta mungkin terakhir nanti ditandatangani Kaprodi. Nah, mungkin itu kemarin belum kita lakukan sehingga sekaligus kami ketika mengerjakan LKPS maupun LED borang akreditasi itu seperti baliknya sebenarnya memang untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran kita itu sudah sesuai dengan SOP yang yang ada atau belum, sehingga ini kemudian mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa selama ini kontrak perkuliahan dosen ada yang menyampaikan, ada juga yang tidak. Karena saat ini kita berada di Fakultas Saintek, maka aturan-aturan yang ada di Saintek ketika kita dulu S1 itu sebenarnya juga berlaku ketika di program studi S2, jadi sama sebenarnya. Hanya mungkin karena awal kita masuk di Pascasarjana itu masih offline, itu mungkin kita kelupaan gitu ya. Kemudian jadi untuk yang ganjil 2019 kita sudah membuatkan kontrak perkuliahan. Jadi mahasiswa membuatkan kontrak perkuliahan, nanti bisa diakses untuk diperbaiki, misalnya ada tanda tangannya atau komponen penilaiannya apa, karena kita tidak bisa mengisikan ketika katakanlah komponen penilaiannya misalnya untuk tugas berapa, praktikum berapa, UTS berapa, itu kita tidak tahu kalau tidak ada datanya, dan data itu harus diisi oleh pengampu di Siakat, karena nanti visitasinya daring, itu semua serba online. Sehingga Siakat memang harus dipastikan lengkap data-datanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada jurnal tilawah Quran. Jadi ini nanti bisa dibuatkan oleh mahasiswa bahwa ternyata SOP-nya kita dulu ya waktu offline itu kan setiap sebelum perkuliahan dimulai kita bersama-sama tilawah Quran kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kemudian kita lakukan perkuliahan. Bisa saya sampaikan SOP yang sebenarnya ini sudah ada di webnya fakultas maupun web prodi, hanya memang harus disosialisasikan dan kita ingatkan kembali. Ini saya stop dulu, saya sampaikan biar tidak lupa. Bisa dilihat, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun, Bro. Ini adalah SOP. Jadi S2 prodi, jadi jurusan biologi itu mempunyai 2 prodi ya, prodi S1 biologi dan prodi S2 biologi. Ini adalah pedoman atau SOP standar operating procedure untuk pelaksanaan perkuliahan. Jadi di sini dimulai dengan jadi perkuliahan awal dimulai dengan membaca basmalah dan salam ya seperti kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian membuka perkuliahan dan salam sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditentukan kira-kira 1 menit itu. Memimpin doa dan tilawah Al-Qur'an. Ini kurang lebih 5 sampai 10 menit. Jadi SOP ini sudah dulu saya akan kembali karena mungkin daring, jadi kita lupa kalau biasanya offline itu lalu kita lakukan. Nah ini kita pastikan kita lakukan untuk semester ini, karena ini sebenarnya SOP-nya sudah, ini sudah lama SOP-nya sebenarnya. Karena ketika kita offline kita sudah melakukan ini, gitu ya. Jadi membaca Quran 5 sampai 10 menit. Biasanya misalnya dimulai dengan surat Al-Baqarah ya setiap ini kira-kira mungkin 20 ayat gitu, pertemuan pertama, pertemuan berikutnya
ayat berapa sampai ayat berapa. Jadi ada jurnalnya sehingga nyampe ayatnya berapa itu terus selesai gitu ya. Kemudian setelah itu mengecek kehadiran mahasiswa yang tidak hadir. Kalau sekarang bisa melalui presensi, bisa presensi online yang kita download dari dari Siakat, kemudian kita share ke mahasiswa untuk ngisi centang-centang gitu. Kalau kita memastikan bahwa semua hadir, kemudian memulai perkuliahan, mungkin menggunakan online pakai platform Zoom atau yang lain, kemudian mengakhiri perkuliahan dengan mengisi jurnal perkuliahan. Kalau ini memang kadang kelemahan kita itu kita tidak tertib ya, langsung setelah selesai perkuliahan kita mengisi. Kemudian memimpin dan menutup majelis dengan bacaan hamdalah serta doa tutup majelis, terus selesai. Nah, ini hal yang sederhana yang kadang mungkin terlupakan. Ini sebenarnya sudah merupakan SOP atau protap yang harus kita lakukan ketika melakukan perkuliahan. Mungkin itu kita lanjutkan tadi. Baik, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon hari ini nanti jam 5 ke atas sampai sebelum subuh itu bisa melengkapi kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan jurnal, presensi dan juga nilai. Mungkin ada nilai yang belum masuk, saya tidak tahu karena saya juga tidak bisa buka punyanya teman-teman dosen yang lain kalau tidak punya user ID atau password. Jadi yang bisa buka ya Bapak Ibu sendiri gitu. Kemudian berikutnya dosen menyiapkan SAP, Satuan Acara Perkuliahan. Kemudian ini ada 2 yang saya peroleh ketika ngerjakan AUN-QE sama ilmunya ini saya sendiri tidak terlalu ngerti sebenarnya, tapi ini akan disampaikan besok pada hari Senin ya. Jadi Senin itu kita mengadakan ya semacam workshop online, workshop sederhana gitu yang akan disampaikan oleh Pak Malik Amrullah, jadi ketua Pak Amka, ini CS-nya Pak Agus ini. Tentang bagaimana menyusun SAP, RTM dan RPTM. Jadi RTM itu rencana tugas mahasiswa, terus rubrik penilaian tugas mahasiswa. Jadi ternyata setiap mata kuliah itu harus dilengkapi dengan satuan acara perkuliahan, kemudian rubrik tugas mahasiswa dan rencana tugas mahasiswa dan rubrik penilaian tugas mahasiswa. Sehingga nanti SAP, terus pemberian tugas, kemudian cara penilaian, dan di jurnal perkuliahan itu sinkron. Kemarin saya melihat sepintas SAP yang disusun oleh kita semua itu banyak yang tidak sinkron kalau dicocokkan dengan jurnalnya. Jadi SAP-nya maunya apa, di jurnal perkuliahannya kadang tidak sesuai dengan SAP-nya. Kemudian juga misalnya, jadi antara kontrak perkuliahan, kemudian SAP, RTM, RPTM, itu harus matching. Nah, makanya untuk itu nanti hari Senin itu nanti undangan menyusul, akan diberi semacam ilmu lah sosialisasi bagaimana menyusun SAP, RTM dan RPTM yang benar. Kami sudah berusaha membuatkan yang belum ada SAP-nya, tetapi masih belum terlalu benar ya karena kami tidak tahu persis mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian itu seperti apa, mau beri tugas seperti apa. Tapi nanti dari SAP itu nanti kami beri linknya, itu yang sudah dibuat, ada yang sudah buat sendiri, ada yang
buat sendiri tapi kemudian kami sesuaikan formatnya, ada juga yang kita buatkan, tapi saya tidak tahu benar salahnya gitu, sehingga harus Bapak Ibu sendiri yang oh ini mesinnya gini, tapi sudah ada rancangannya. Nah itu nanti setelah dapat ilmu dari Pak Malik, mungkin nanti kita bisa memperbaiki SAP atau RTM atau RPM yang sudah dibuatkan draftnya sebagian besar ya, tapi ada juga yang belum. Kemudian ini ya yang mungkin saya ingatkan kembali bahwa kita harus menyepakati kontrak perkuliahan dan SAP pada awal perkuliahan. Jadi nanti kami share file kontrak perkuliahan. Ini tadi 10 menit sebelum pelaksanaan perkuliahan, dosen dan mahasiswa membaca tilawah. Kemudian, jadi yang saya tulis ini semua ada di perangkat yang diberikan oleh Bapak Ibu ketika biasanya secara offline dikasih satu map kuning gitu, isinya itu ini sebenarnya sama presensi itu ya. Nah itu isinya ini, hanya biar nggak lupa kita mungkin nggak sempat baca, maka ini saya sampaikan kembali. Dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris di dalam PPT. Jadi untuk implementasi kemampuan bahasa itu kita dipaksa untuk minimal menggunakan PPT yang berbahasa Inggris di dalam menyampaikan perkuliahan. Nah, nanti kalau perkuliahannya terserah mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau campuran dipersilakan. Kemudian kemarin yang saya sempat diingatkan oleh ketika direview beberapa kali untuk draft borang bahwa mata kuliah yang terkait dengan biologi, artinya mata kuliah inti itu hendaknya mengadakan praktikum ya. Untuk masa pandemi ini karena mungkin sulit untuk bisa mahasiswa didatangkan secara offline ke lab dan kita sendiri juga butuh persiapan sementara kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ini bisa disiasati berupa pemberian tugas yang ini dinilai sebagai praktikum yang berupa mini riset di lokasi atau sekitar rumah masing-masing atau pemberian tugas yang sifatnya misalnya untuk sifatnya yang problem solving, jadi menyelesaikan suatu masalah, suatu permasalahan. Itu bisa dianggap sebagai praktikum di masa pandemi ini. Kemudian bisa juga kalau berkenan membuat video itu kita melakukan praktikum kita dengan misalnya mahasiswa yang sedang tugas akhir atau asisten kita membuat kemudian di video itu silahkan, atau bisa menggunakan virtual. Untuk beberapa mata kuliah itu kadang sudah ada kalau mau nyari yang virtual. Misalnya untuk mata kuliah biologi, kalau saya di S1 itu menemukan biologi umum, kemudian struktur perkembangan hewan atau histologi, atau juga kalau S2 ini biologi perkembangan, itu bahkan sangat lengkap ya, sangat lengkap sekali sehingga itu bisa digunakan tinggal kita memilih topiknya. Nah, kenapa seperti itu? Karena di isian LKPS, laporan kinerja program studi, bahwa 70% mata kuliah itu harus ada praktikumnya. Nah, untuk itu terutama mata kuliah kebiologian itu kami mohon semester depan ini sudah merancang gitu ya. Kalau kita masih belum bisa offline, maka bisa berupa seperti yang saya sampaikan ini. Nanti mungkin yang ahli pendidikan kayak di sini ada Pak Sulis, ada Pak Agus, ada Bu Retno atau Bapak Ibu dosen yang lain bisa memberi masukan seperti apa bentuk praktikumnya. Hanya kemarin waktu di Batu workshop akreditasi itu Pak Bagio kebetulan kita mengundang asesor untuk mereview LKPS dan LED kita. Beliau menyarankan praktikumnya bisa berupa
tugas yang sifatnya problem solving atau berupa mini riset. Ini dianggap sebagai pembelajaran yang sifatnya kolaboratif yang bisa dianggap sebagai praktikum. Itu seperti itu. Sampai nanti setelah ini silakan kita berdiskusi, nggih. Sebelum itu saya menyampaikan hasil evaluasi indeks kepuasan mahasiswa. Jadi mahasiswa kita beri isian untuk kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang mereka tempuh itu puas atau pendapat mereka seperti apa atau dimasukkan. Ini berikutnya saya sampaikan. Ini adalah hasil survei mahasiswa. Ya, kadang surveinya itu objektif, kadang mungkin karena kemarin kita banyak sekali melakukan survei terkait akreditasi. Jadi mahasiswa kadang maksudnya untuk mendukung akreditasi mereka ngasih yang baik-baik semua ya. Nah ini kayaknya saya baca sepintas baik-baik semua ya. Ini mungkin maksudnya biar akreditasinya dapat nilai baik gitu ya. Padahal ini untuk sebenarnya ini untuk evaluasi. Jadi malah harus jujur maksudnya sebenarnya. Cuman ini kelihatannya baik semua ini. Ya kalau sungguhan baik semua itu ya saya senang alhamdulillah. Ini hasil survei kepuasan mahasiswa. Saat ini kita mempunyai 7 orang mahasiswa di angkatan 2019-2020, kemudian 22 mahasiswa angkatan 2020-2021. Ini informasinya. Nih, proses perkuliahan semester genap dilakukan dengan efektif selama pandemi. Ini 95,1% itu merasa bahwa efektif perkuliahan kita. Kemudian mahasiswa merasa dalam perkuliahan daring ini memahami materi yang diajarkan, 78% paham. Ya. 19,5 ya ini sekitar ya kalau dibulatkan mungkin ini agak paham mungkin, kalau ini kurang paham gitu ya. Jadi yang paham itu sekitar 7-8%, yang lainnya itu mungkin kurang paham atau tidak paham ya. Yang paling kecil mungkin tidak paham ya. Itu begitu, jadi masih ada yang tidak paham sekitar 20%, 20%, 22% ya. 22% itu tidak paham atau kurang paham ya. Selama perkuliahan daring, dosen mengajar sesuai dengan SAP, silabus atau RPS. Ini mahasiswa bilang sesuai dengan SAP 100%. Ya, semoga semua dosen menyampaikan SAP atau minimal silabus lah sebelum perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa tahu kira-kira materi apa yang akan diajarkan. Kemudian dosen menguasai materi dan mampu menjelaskan dengan mudah dan jelas. Alhamdulillah, ini berarti dosen menganggap bahwa mahasiswa menganggap bahwa dosen kita ini kompeten untuk bisa mengajar dan menguasai materi. Kemudian terkait dengan layanan konsultasi, ketika ada kesulitan di dalam memahami mata kuliah atau materi yang disampaikan, ini mereka merasa layanannya itu cepat, itu 92,7%. Yang 7,3% mungkin jarang balas WA atau ketika ditanya mahasiswa. Kemudian
selama perkuliahan daring, dosen memastikan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan, baik buku pedoman akademik atau kontrak perkuliahan tidak. Jadi semua sudah sesuai dengan buku pedoman akademik. Mungkin saya mengingatkan lagi, jadi terutama ketika pemberian penilaian untuk S2, untuk magister dan doktor itu agak beda nilainya dengan S1 ya. Kalau S1 nilai 85 itu sudah A. Tapi kalau S2 itu A itu 91 itu baru bisa A gitu. Jadi mungkin kalau kita lupa ngiranya sudah ngasih A, kasih 86, itu sebenarnya masih B plus kalau nggak salah ya di S2. Jadi sekali lagi di mungkin bisa dibaca di buku pedoman akademik, itu sudah ada di webnya S2 Biologi, karena lebih ini standarnya lebih tinggi untuk S2. Kemudian dosen melakukan penilaian sesuai dengan kontrak perkuliahan. Jadi komponen penilaian yang ada pada penilaian di Siakat itu harus disesuaikan dengan kontrak perkuliahan yang kita sepakati dengan mahasiswa. Kan itu ada presentasinya sekian-sekian, jadi mohon dicocokkan kembali dengan kontrak agar yang kita sampaikan ke mahasiswa dengan yang kita nilai di akhir itu sama. Gitu. Kemudian dosen melakukan kegiatan belajar mengajar dengan aplikasi yang mudah diikuti selama perkuliahan daring, ini 100%. Dosen melakukan feedback atas tugas dan pertanyaan yang diberikan itu 95,1%. Jadi bagus. Nah ini dosen melakukan kegiatan selama kegiatan pembelajaran KBM selama 1 semester sebanyak. Ini mungkin yang biru ini kalau kurang dari 10 ini mungkin tim ini ya. Ini mungkin tim ini. Jadi saya kira hampir semua itu lebih dari 14% ya. Saya kira hampir 100% saya kira ya. Tidak ada yang perkuliahan kurang dari 14. Atau ada sedikit ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa minimal itu 14 ya, 14 kali pertemuan, jangan kurang dari 14 kali pertemuan. Ya kalau bisa 16 kali pertemuan. Ini berarti masih ada yang tidak sampai 14 kali pertemuan. Ini yang merah ada 10 sampai 12, yang ini 12 sampai 14 juga ada. Dosen empati atau peduli terhadap permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa. Jadi yang peduli itu sekitar 87,8%, yang ini mungkin kurang peduli ya, 12,2%. Ini jenis media yang digunakan untuk perkuliahan semester genap kemarin, 80% itu pakai virtual meeting, Zoom, ada Gmeet, Vmeet, dan seterusnya. Kemudian ada pakai virtual class, ada WhatsApp, dan ini e-learning dan lain-lain. Ya mungkin kita e-learning ini juga silakan dimanfaatkan ya, karena nanti untuk ngecek untuk perkuliahan selain di Siakat juga dicek untuk visitasi untuk akreditasi, juga ngecek di e-learning. Nah ini kendala yang dialami oleh mahasiswa selama perkuliahan. Ini menurut survei ke mahasiswa tidak ada praktikum. Jadi ini mahasiswa pun merasakan kalau tidak ada praktikum itu merasa pembelajarannya kurang sempurna gitu ya, karena mungkin ada hal yang tidak bisa mereka butuh yang sifatnya real gitu. Kemudian kendala sinyal, kadang sinyalnya kurang baik. Terus juga yang mengadakan praktikum online itu dirasa kurang maksimal, mungkin ya beda ya. Kalau megang sendiri sama online itu memang beda, tapi ya jauh lebih baik daripada tidak ya. Untuk itu mohon nanti kita
bisa mengadakan praktikum lah walaupun menggunakan online. Ini saran yang diberikan oleh mahasiswa terkait proses perkuliahan di semester depan ini, semester ganjil. Maunya ada yang kalau mau offline pengen menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terus ada juga yang tidak perlu kuliah offline, jadi ini senang online. Tapi untuk praktikum mereka menginginkan offline, bukan online ya. Saat ini memang itu yang terjadi. Terus ya kalau mahasiswa memang kendala kuota gitu ya. Kalau kuotanya enggak ini ya sulit mengikuti pembelajaran online. Tentang kesiapan mahasiswa dalam perkuliahan luring. Jika semester depan ini diadakan perkuliahan luring, itu mahasiswa antara siap dengan tidak siap ini imbang ya. Ya sekitar hampir 50-50, separuh maunya luring karena daring dirasa kurang jelas misalnya. Mau luring, mau daring ini mungkin karena banyak juga bahwa mahasiswa kita ini sudah bekerja dan misalnya untuk angkatan 2020 ini banyak yang jadi guru di SMA, di Kediri, di mana gitu ya, sehingga kalau offline itu mereka sambil bekerja sulit. Nah, itu seperti itu. Kalau jadi luring itu kira-kira apa saran mahasiswa? Jadi maunya kelas kecil, tapi menerapkan protokol kesehatan. Perkuliahan luring memang lebih baik, mereka merasa lebih baik, tapi yang mahasiswa bekerja itu juga perlu ada pertimbangan gitu ya, mereka ini mungkin agak keberatan kalau yang bekerja. Nah seperti itu. Nah kalau perkuliahan hibrid gabungan online dan offline gimana? Nah, 80% setuju, 20% kurang setuju gitu kira-kira. Jadi kuliahnya mungkin online, terus praktikumnya adalah praktikum yang offline, mungkin seperti itu. Kalau memungkinkan gitu. Nah ini kepuasan terhadap mahasiswa. Nah ini yang apa benar ya, ini puas semua ya. Nilainya 4 semua. Nah ini karena untuk mendukung akreditasi atau karena evaluasi saya tidak tahu motivasi anak-anak ya menilai ini. Artinya dinilai 4 semua dengan skala 4, 100 nilainya. Ya semoga memang begitulah adanya ya. Nah, saya kira itu hasil survei kepuasan mahasiswa. Mungkin saya persilakan apabila ada masukan, saran atau apalah yang untuk memperbaiki situasi atau proses pembelajaran yang ada di Magister Biologi. Monggo saya persilakan. Silakan Bapak Ibu, apa ada usulan, pertanyaan atau apa? Cukup, Prof. Pak Fahrul dah? Cukup Pak Fahrul? Enggak, Prof. Cukup jelas tadi, Prof. Oke, nggih. Sekaligus mungkin sambil menunggu apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, saran, saya mungkin menyampaikan terkait dengan perkembangan pengerjaan akreditasi Magister Biologi. Jadi ternyata untuk jadi gini, beberapa waktu yang lalu kita mengajukan surat pengajuan atau permohonan untuk status akreditasi baik kepada Ban PT melalui SAPTA yang
personelnya ada di LPM melalui Mas Yudi ya. Ini staf LPM yang biasa mengupload atau ini terkait dengan informasi Ban PT. Jadi sebenarnya setiap prodi baru itu setelah mengajukan surat tersebut, maka otomatis akan mendapatkan status akreditasi baik. Jadi status akreditasi baik itu sama dengan C. Kalau zaman pakai standar 7 itu baik itu sama dengan C. Kalau sangat baik itu sama dengan B. Kalau unggul itu disetarakan dengan A kira-kira. Walaupun ada juga persyaratan tertentu yang tidak sama persis gitu untuk standar 7 maupun standar 9. Nah, untuk yang biologi jadi kemarin mengajukan bersama-sama karena informasi untuk pengajuan ini pun dari LPM. Jadi agar prodi baru itu mengajukan itu. Nah, kemudian ternyata yang keluar hasilnya adalah prodi teknik informatika dan psikologi. Yang biologi tidak keluar. Ternyata yang mengajukan status akreditasi baik itu untuk prodi yang izin prodinya itu turun saat tahun 2020 ke atas. Jadi kalau TI sama psikologi itu 2020, kalau biologi itu Mei 2019. Kalau TI itu sepertinya awal 2020. Sehingga mungkin TI tidak perlu akreditasi ke susu ya Pak Fahrul. Ini rezeki sampean Pak Fahrul. Tidak perlu ke susu-susu untuk akreditasi karena sudah otomatis dapat status baik. Atau dapat C ya, nilainya C itu sama dengan status akreditasi baik. Nah kalau biologi itu tetap harus mengajukan karena tidak bisa dapat status akreditasi baik. Karena itu tadi, itu berlaku untuk angkatan yang izin prodinya di atas mulai 2020. Nah, sementara kita sudah kemarin ujian 2 mahasiswa yang ini ujian tesis yang saat ini kita upayakan apakah mereka boleh tidak membayar SPP karena sudah selesai, tetapi tidak bisa mengikuti yudisium karena sudah berakhir Juni kemarin, 30 Juni. Sehingga memang akreditasi atau berkas tersebut harus segera dikirim karena agar 2 mahasiswa yang sudah ujian tersebut bisa segera mendapatkan status akreditasi. Itu posisinya yang saat ini kita hadapi. Nah, di sisi lain, prodi biologi S1 itu menghadapi IPPA atau semacam evaluasi program studi melalui kebanyakan datanya melalui PDDikti. Sehingga saat ini kita double karena personel yang mengerjakan akreditasi baik S2 maupun S1 itu orangnya sama. Sehingga tentunya beban teman-teman jadi overload dan tidak fokus karena mengerjakan 2 hal yang sama-sama dituntut cepat. Yang IPPA itu diberi waktu 3 bulan sejak turunnya surat peringatan itu, sedangkan yang S2 itu 2 tahun sejak izin prodi turun sudah harus mengirim. Nah, sehingga untuk itu kami mohon ya doa dan juga dukungan karena pasti dalam waktu dekat teman-teman akan banyak minta misalnya bukti pengabdian masyarakat, bukti penelitian dan macam-macam yang mungkin belum masuk, termasuk mungkin sertifikat apa yang ketika diidentifikasi buktinya belum terkumpul di kami. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf kami butuh bantuan untuk terkait misalnya tadi melengkapi jurnal, presensi, kemudian penilaian agar diupayakan penilaiannya itu punya ada praktikumnya ya. Mungkin mengubah kan tidak bisa mengubah nilai kan, tapi di komponen bisa ditambahi praktikum yang nanti bentuknya bisa berupa tugas yang seperti saya sampaikan. Artinya bisa kita ya mungkin kalau istilahnya siasati mungkin enggak ya. Kenyataannya seperti itu bahwa kita sudah melakukan tetapi tidak tahu kalau itu bisa dianggap sebagai praktikum.
Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga mungkin kami sering akan minta data-data yang seperti saya sampaikan tadi, keperluannya memang untuk melengkapi data yang memang dibutuhkan karena semua serba online. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak ya? Ada saran atau apakah? Monggo. Halo Bapak Ibu, gimana? Masih ada di lokasi kah? Cukup Prof, masih di lokasi kok. Oh iya, saya khawatir tuh saya ngomong sendiri dan nggak ada orang ternyata. Ya. Bapak Ibu malu-malu ini mau Iya, malu-malu loh, padahal biasanya malu-maluin loh. Oh, sudah tua Sudah kok. jelas kok Prof, jelas dan lengkap. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya kalau sudah tidak ada masukan. Kami mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait bahwa kami akan banyak ngeriwui untuk minta data. Sebenarnya bukan ngeriwui ya, mungkin agar datanya ya memang kita berusaha lah setidaknya itu misalnya dapat sangat baik bisa kita perjuangkan ya. Tentunya kita akan memperjuangkannya karena nanti terkait dengan peluang untuk dapat mencari beasiswa untuk mahasiswa kita itu kalau akreditasinya sangat baik itu masih punya peluang dibanding dengan yang baik atau C itu pasti sulit gitu ya. Seperti itu informasinya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Prof Bayin. Nggih. Nggih, ngapunten. Itu kuliahnya dimulai kapan, Ji? Kuliahnya nanti ada informasi lebih lanjut, Pak. Insya Allah dalam waktu dekat, mestinya Agustus, awal Agustus biasanya. Tadi infonya tanggal 30 Agustus. Gimana, Bu? Tanggal 30 Agustus. Oh ya, ini ada informasi yang lebih ini 30 Agustus. Alhamdulillah. Tak lama. Nggih, matur nuwun. Ya, ini masih pengumuman penerimaan mahasiswa baru sepertinya ada yang minta diperpanjang ini. Ya, semoga mahasiswa kita nggak turun ya, karena tugas prodi ternyata nyari mahasiswa itu agak ini juga. Ada 17 ya Bu ya, yang magister. Gimana? Ada 17 yang magister biologi. Oh ya, ini informasi dari fakultas kah? Iya, baru ini rapat yang sekarang. Alhamdulillah berarti naik ya. Ya minimal tetap ya stabil lah. Yang tahun kemarin kan 2020, sekarang 17 turunnya nggak terlalu banyak. Nanti belum yang semester genap ya. Jadi dalam 1 tahun kan ada ganjil dan genap. Nah, kabar gembira nggih Bapak Ibu mahasiswa kita ya lumayan lah. Karena mahasiswa S2 di biologi di UB atau UM saja nggak lebih dari itu juga. Artinya ada partisipasi aktif dari mahasiswa kita ya yang mau sekolah di kita kebanyakan ya mahasiswa kita sendiri sampai mungkin nanti akreditasi kita A atau unggul itu mungkin yang lain tuh baru sangat tertarik gitu kira-kira. Nggih, Bapak Ibu terima kasih banyak nggih kehadirannya. Semoga ini menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian, amal jariah untuk bisa mengembangkan jurusan atau prodi kita dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan doa. Pak Agus, berdoa Pak Agus ya. Siap. Yai Agus, silakan. Siap. Marilah kita mengheningkan sejenak
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Sivitas Akademika UIN Malang, Fakultas Saintek, jurusan biologi khususnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad tanfariju bil qurab wa tubda bihil hawaij wa tunalu bir raghaib husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Terima kasih Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian. Bu Prilly mohon recordingnya disimpan ya Bu ya. Ini untuk dipakai bukti akreditasi juga. Baik, kita tutup dengan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.